Oke, sekarang kita lanjutkan ya, analisis laba maksimum. Jadi, seperti yang udah kita pelajari juga bahwa laba itu adalah selisih antara TR dan TC, ya. Dimana TR itu P kali Q, TC itu fixed cost tambah total variable cost. Itu jangan lupa ya, karena kadang-kadang tuh masih nyangkut sedikit materi UTS ya. Kemudian syarat laba maksimum. Syarat pertama itu mencari laba maksimum, turunan labanya samakan dengan 0, ya. Atau bisa juga dengan cara yang kedua nih, MR sama dengan MC. Ini juga nanti dapat Q-nya ya. Jadi terserah aja, boleh yang cara pertama ya, jadi turunan pertamanya dari laba sama dengan 0 atau bisa juga MR sama dengan MC. Terus yang kedua ini biasa kalau diminta buktikan bahwa laba tersebut memang maksimum. Biasa pakai turunan kedua ya. Jadi kalau ada aksennya 2 ini kutip 2 itu artinya ini turunan kedua. Kalau kutipnya 1 itu turunan pertama ya. Jadi turunan keduanya itu harus di bawah 0. Itu baru syarat laba maksimumnya terpenuhi ya. Nah, kita lihat contoh-contoh soalnya. Nomor 1 ini ada fungsi permintaan yang dihadapi perusahaan. Ini sebenarnya untuk harga aja sih ya. Jadi kalau dia bilang fungsi permintaan ini maksudnya dia mau ngasih tahu fungsi harga sih ya. Terus fungsi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tersebut terdiri dari biaya tetap 100, biaya variabelnya 2,5 Q kuadrat plus 50 Q. Jadi kalau udah ada QQ-nya di sini nih, ini sebenarnya udah total sih. Ya walaupun kadang-kadang ditulisnya cuma VC. Tapi ingat aja bahwa kalau fungsi yang udah ada Q-nya, udah total ya. Jadi jangan dikali Q lagi. Terus Anda diminta untuk tentukan berapa besar output yang menghasilkan laba maksimum. Berarti ingat aja menghasilkan laba maksimum kan laba itu TR min TC. Berarti kita harus punya fungsi TR dan fungsi TC ya. Ya udah kita bikin kayak gini. Ini TR P kali Q, terus TC-nya juga ini fixed cost tambah ini yang belakang kan total variable cost. Tinggal tambahin aja. Terus ini yang pangkat 2 kita taruh depan. Jadi berurutan ya. Nah, terus mencari laba maksimum kan tadi syaratnya tuh yang pertama ini kan turunan pertamanya sama dengan 0 atau bisa juga dengan MR sama dengan MC. Ini saya kasih tahu dua-duanya ya. Tapi nanti di ujian ataupun PR salah satu aja yang menurut kamu lebih mudah ya. Kalau cara pertama turunan laba sama dengan 0 ya. Berarti pertama tuh kita harus mencari fungsi labanya dulu. TR min TC kan belum ada ya. Tapi di sini komponennya udah ada nih. Ini TR dikurangi TC. Ya jangan lupa ya tandanya ya, ini kan pakai kurung. Begitu dibuka kurung tandanya jadi berubah. Nanti terakhirnya jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah dapat fungsi laba, kan syaratnya itu turunannya kan yang sama dengan 0. Berarti kamu turunin. Ini 4,5 kali 2 kan min 9. 450 Q turunannya 450. 100 kan nggak ada. Ya udah berarti kan begini kan. Samakan dengan 0. Berarti kita dapat Q-nya 50 unit. Ya. Jadi kalau mau laba paling maksimum jualah 50 unit gitu. Itu cara pertama. Cara kedua, MR sama dengan MC nih, ya. Hasilnya pasti sama nanti. Saya mau kasih lihat aja. Kalau kamu mau nyari MR sama dengan MC, berarti kan cari dulu nih MR-nya berapa ya. MR itu tadi di awal udah dibilang turunan dari TR. TR-nya kan udah ada nih. Nah ini, ya turunannya berarti kan 500 min 4 Q. Ya, kita lihat. Nah, ini benar ya, 500 min 4 Q. Terus MC, turunan dari TC. Kita lihat tadi TC-nya kan ini kan. Ya, turunannya 2,5 kali 2, 5. Ya, 5 Q tambah 50. Nah, ini benar ya, 5 Q plus 50 turunannya. Atau itu MC-nya. Kemudian kan MR sama dengan MC. Ya udah kamu samain. 500 min 4 Q sama dengan 5 Q plus 50. Tuh, terus kamu tinggal pindah-pindah ruas saja. Ini misalnya pindah ke sini kan, 500 min 50 4,5. 5 Q plus 4 Q 9 Q. Dibagi 50 juga dapatnya ya. Lihat ini yang cara pertama 50, cara kedua pun 50. Jadi salah satu aja ya, gak usah dua-duanya buang waktu nanti. Karena hasilnya pasti sama. Gitu. Nah itu yang pertama. Tentukan berapa besar output yang terjawab ya 50 unit. Terus yang B berapa harga jual output tersebut dan berapa laba maksimum yang diperoleh. Diminta harga atau P. Kan tadi fungsi P udah ada di soalnya yang ini nih. Masukin aja 50 ini ke sini. 500 min 100, 400 deh.
ya, dapat harga jual. Terus ditanya berapa besar laba, labanya berapa nih? Nah, karena kita udah dapetin fungsi laba, kalau kamu pakai cara pertama, enaknya tuh fungsi labanya udah dapet di sini nih. Ya, min 4,5 Q, kamu tinggal masukin Q-nya itu, masukin 50 kurangin 100, dapat segini. Tapi kalau pakai cara kedua, ya misalnya kamu pakai cara ini nih, kan di sini kan belum ada fungsi laba kan, baru ada MR sama dengan MC. Berarti kalau dengan cara kedua, pada saat kamu bikin yang B, kamu harus bikin tuh baru TR min TC, baru bikin ininya nih. Ya, jadi kalau saya sih lebih enak yang ini, kayak lebih panjang di awal, tapi ke bawahnya tuh lebih cepat. Tapi terserah aja ya. Kalau yang ini bedanya nih, kalau cara kedua, awalnya itu cepat, langsung dapat kan, key-nya 50. Tapi nanti pada saat ada pertanyaan begini, laba maksimumnya berapa, baru deh kamu harus bikin P lagi ya, TR min TC. Jadi kayaknya sebenarnya sama aja sih ya. Jadi bebas aja. Nah, terus yang C, buktikan bahwa laba tersebut maksimum. Nah, kalau diminta buktikan-buktikan gini, pakai turunan keduanya. Ingat bahwa kalau labanya maksimum, ketentuannya adalah turunan keduanya itu harus minus atau di bawah 0. Nah, kita coba ya. Tadi kan kita udah dapat turunan pertama kan. Yang ini kan, min 9Q plus 450 dari sini deh. Ini kan P-nya nih. Ya, turunan dari ini semua kan turunan pertamanya kan min 9Q plus 4,5. Nih, min 9Q plus 4,5. Kemudian kita turunkan lagi. Jadi kalau turunan kedua itu turunan dari turunan. Jadi turunan pertama kalau kita turunin lagi yang ada Q-nya cuma ini kan. Nih, min 9Q. Turunannya otomatis langsung min 9. Belakangnya kan nggak ada. Berarti ini hasilnya min 9 turunan kedua dan memang dia di bawah 0 karena kan minus. Berarti memang sudah terbukti. Gitu. Ya, begitu aja kalau diminta pembuktiannya simpel aja. Cari aja turunan keduanya ya. Itu nomor 1. Nomor 2 ini sebenarnya mirip sih. Ini dikasih tahu TC, terus dikasih tahu harga, berapa banyak produk harus dijual agar tercapai keuntungan maksimum. Pertanyaannya sama ya. Ini saya pakai cara pertama nih, yang nyari laba dulu. Tapi kalau kamu mau coba MR sama dengan MC pun nggak masalah ya, boleh juga. Jadi di sini TR min TC, kan TR-nya kan kita tinggal bikin kan. Ini nilai P-nya ini kali Q, terus kamu kurangin dengan TC. Cuma di sini yang materi UAS memang pangkatnya jadi kayak lebih banyak sih, pangkat 3 ya. Tapi nggak masalah, caranya sama. Nih, ini kan TR min TC, ini untuk singkatnya nanti kamu pelajari. Pokoknya nanti terakhirnya seperti ini ya. Gitu. Pokoknya pangkatnya paling tinggi taruh depan aja. Terus kalau buka kurung ingat tandanya jadi berubah ya. Terus mencari keuntungan maksimum saya pakai cara pertama, jadi turunannya itu disamakan dengan 0. Berarti turunan ini nih. Ini kan 3 kali 0,25 itu min 0,75 Q kuadrat tambah 1,5 kali 2, 3 Q. Ya, samakan dengan 0. Nah, ini kan kita mau nyari Q-nya nih. Udah sampai sini kan udah mentok nih. Kamu boleh pakai pemfaktoran, misalnya Q-nya dikeluarin ya. Atau boleh juga kalau nggak mau repot pakai ABC juga bisa. Terserah aja. Tapi kalau pakai ABC, berarti di sini nilai A-nya itu min 0,75 ya. Nilai B-nya itu sama dengan 3. Nah, nilai C-nya kan nggak ada tuh 0 ya. Jadi masukin ke rumus ABC-nya min 3 plus minus akar 3 kuadrat kan 9 min 4 kali A kali C. Ini kan udah pasti 0 nih yang belakang ini ya. 4 kali 0,75 kali 0 kan 0. 9 kurang 0, 9. Akar 9, 3. Terus kamu cari deh Q1, Q2. Dapatnya sih segini, nanti dicek lagi ya. Nah, terus, dapat. Ini kan nggak mungkin 0 kan, pasti jawabannya berarti yang 4. Jadi keuntungan maksimum tercapai pada saat perusahaan itu menjual 4 unit. Ya. Apa lagi? Tentukan berapa besar keuntungan maksimum tersebut. Masukin aja ke fungsi laba yang ini, yang sebelum diturunin ya. Masukin Q-nya 4, ini juga 4. Hati-hati di sini ada pangkat 3, di sini pangkat 2, terus ada minus ya. Dapatnya sih 3. Gitu, dapat deh ya. Terus ini nomor 3 saya skip, caranya sama aja ya. Saya coba jelasin yang beda-beda aja. Nomor 4 nih. TB sinar makmur memiliki fungsi sebagai berikut. Ada TR, ada TC. Terus Anda diminta menentukan fungsi MR dan AR.
Ya, AR itu average ya, average revenue. MR kan yang tadi tuh. MR itu cuma turunannya. Jadi dapat TR, turunin aja. Ya, 45 min, ini kan 2 kali setengah kan 1 kan. Min Q. Nah, ini turunannya. Kalau AR juga itu gampang sih, tinggal TR bagi Q. Pokoknya kalau ada di sini kan average kan rata-rata. Itu pokoknya kalau AR ya berarti TR per Q. Kalau AC average cost ya berarti TC bagi Q. Gitu aja. Pokoknya per Q gitu ya. Atasnya total. Tinggal total revenue atau total cost itu tergantung pertanyaan gitu. Nah, di sini berarti kalau yang AR itu TR-nya kan ini kan dari soal nih. Tinggal kamu bagi sama Q ya. Ya, ngebaginya jangan cuma satu nih. Ini berarti ngebaginya 45 Q bagi Q 45. Yang belakang juga minus setengah Q kuadrat per Q berapa? Berarti min setengah Q. Ya kan, Q-nya jadi habis kan. Berkurang satu maksudnya. Tadinya pangkat 2 dibagi pangkat 1 jadi Q doang. Gitu. MCAC ya sama aja, cuma dia pakai fungsi TC. Ya. Ini yang fungsi MC-nya itu berarti 3Q kuadrat turunan aja. 16Q plus 57. Nah, dapat kayak gini. Ya. Average cost kayak tadi, TC bagi Q. Jangan dari sini ya. Jadi TC-nya tuh bukan TC yang diturunin, tapi TC yang awal. Yang ini. Lihat, semua dibagi Q. Ini kan TC kan. Lihat, Q pangkat 3 bagi Q kuadrat. Min 8Q kuadrat bagi Q, 8Q. Ya. 57Q bagi Q, Q-nya habis, 57 aja. Jangan lupa yang belakang. Yang belakang kan awalnya nggak ada Q kan, tapi kan semua harus dibagi Q. Berarti jadi 2 per Q. Gitu ya. Jadi begini aja nih, 2 per Q. Terus apa lagi? Fungsi profit ya udah itu kan TR min TC. Kamu udah hafal pasti ya, TR min TC tinggal kurangin aja. Dapatnya segini, nanti kamu latihan lagi ya. Terus apa lagi? Berapa kuantitas menyebabkan keuntungan maksimum? Berarti kan tadi laba maksimum tercapai saat turunan labanya sama dengan 0. Atau bisa juga MR, nah ini yang ini, sama dengan MC. Ya, bebas aja ya. Saya pakainya masih ngikutin yang sebelumnya, berarti saya pakai cara pertama. Berarti saya harus turunin Pi-nya ya. Min 3Q kuadrat. Ini 15Q turunannya, min 12 samakan dengan 0. Terus nanti kamu pakai ABC, dapatnya 1 sama 4. Dan ternyata di sini kan biasanya kalau kuantitasnya menyebabkan keuntungan maksimum itu cuma 1. Ya, kuantitasnya itu cuma 1 jawabannya. Tapi ternyata di sini ada 2. Dan dua-duanya positif. Nah, kita kan harus nyari nih, mana sih yang sebenarnya menyebabkan keuntungan maksimum. Berarti, lanjutkan dengan syarat yang kedua. Yaitu, turunan keduanya itu harus yang di bawah 0. Ya. Jadi, turunan kedua bisa juga dipakai kalau kasusnya kayak gini ya. Dua-duanya positif nih. Berarti kan kita harus, jawabannya itu cuma 1. Antara yang Q1 atau Q2. Nah, untuk menentukannya pakai turunan kedua. Nah, jadi kamu cari nih turunan kedua, berarti turunan dari sini. Min 6Q plus 15. Nah, kemudian kan kita nyari itu yang di bawah 0. Masukin aja mula-mula tuh kalau Q-nya 1, yang ini nih. Turunan keduanya berapa sih angkanya? Masukin min 6 kali 1 tambah 15. Oh, hasilnya plus 9. Berarti bukan nih. Kan kita nyari yang di bawah 0 kan? Nah, kita coba yang kedua. Masukin angka 4. Min 6 kali 4 itu kan min 24 tambah 15 min 9. Nah, berarti benar nih ini nih. Jadi kuantitas yang memberikan keuntungan maksimum itu adalah 4 ya, 4 unit bukannya 9 ya. Tapi 4 unit. Karena dia itu kalau dengan 4 turunan keduanya itu ternyata di bawah 0. Gitu. Nah, terus yang terakhir apa nih? Berapa besarnya laba ya? Berapa besarnya keuntungan maksimum tersebut? Ya udah masukin min 4 pangkat 3, 7,5, 4 kuadrat, dan seterusnya, hasilnya sih 6. Ya, ini ingat ya, minus di sini nih, kalau ada fungsi seperti ini, minusnya nggak hilang ya. Tetap aja ada. Pokoknya yang di pangkat 3 tuh cuma angkanya aja. Nanti hasilnya minus berapa nih, 4 pangkat 3, ya. Nanti kamu hitung, terus hasilnya 6. Begitu, ya. 5 sama 6-nya saya skip aja, mungkin nanti kita bahas sama-sama aja ya, karena caranya sama. Oke, ini saya stop dulu ya. Thank you.